menjadi sorotan setelah kasus dugaan pemerkosaan 3 orang anak oleh ayah kandungnya 2 tahun lalu kembali menyeruak. Lalu mengapa seperti tidak ada kasus kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini mulai diberitakan melalui media-media sosial. Anak mengalami kekerasan baik secara fisik, mental maupun kekerasan seksual. Penyebabnya dari berbagai macam alasan, entah memang karena khilaf, pengaruh sosial ekonomi, ataupun pengaruh lingkungan yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Pelaku kekerasan tidak menutup kemungkinan terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, keluarganya, atau bahkan teman bermainnya. Kekerasan yang dialami dapat berupa jambakan, tendangan, dikucilkan, dan dilecehkan secara lisan maupun perbuatan. Kadang-kadang orang tua tidak menyadari apa yang telah terjadi pada anaknya atau korban sendiri tidak mengerti bahwa perilaku yang ia terima tidak dibenarkan. Kekerasan pada anak memang harus ditanggapi secara serius. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik dan masalah psikologis pada anak di kemudian hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang mengemukakan bahwa sepertiga dari anak yang menjadi korban kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan. Jika membayangkan kejadian kekerasan yang dialami anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan perhatian, memang sangat miris. Sangat disayangkan apabila pelaku kekerasan berasal dari keluarga sendiri. Di mana letak kasih sayang dan hak anak yang dilupakan? Apakah anak harus menjadi bahan pelampiasan? Anak-anak masih dalam pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Maka dari itu, bimbingan orang tua dan keluarga sangatlah dibutuhkan, dan bukan malah menjerumuskan dan menghancurkan. Meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang dibenarkan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap anak dari waktu ke waktu semakin banyak ragam dan bentuknya. Pandemi yang telah melanda negeri ini turut mempengaruhi angka kekerasan terhadap anak. Dengan data dari Simfoni PPA telah mencatat bahwa di Indonesia kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus, dengan kasus kekerasan seksual atau pelecehan sebanyak 7.004 kasus. Begitu banyak angka kekerasan yang tercatat. Namun apakah pernah terlintas di pikiran kita bahwa berapa banyak kasus kekerasan pada anak-anak yang tidak terlaporkan? Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Di mana anak-anak berhak atas keberlangsungan hidup mereka seperti tumbuh kembang yang baik dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, karena penyelesaian tidak melulu dengan kekerasan. Mereka membutuhkan sebuah sosok yang menjadi contoh dan panutan. Untuk itu, promosi pencegahan kekerasan pada anak harus disebarluaskan. Sangat diperlukan kesadaran baik dari keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk menentang adanya kekerasan pada anak. Penerapan kebijakan yang ada harus lebih ditingkatkan dan bertindak tegas terhadap perilaku kekerasan. Baik LSM, organisasi-organisasi dan pemerintah dapat memberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat, orang terdekat, dan keluarga mengenai pentingnya perlindungan bagi anak-anak. Anak-anak harus tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bersikap positif. Mereka adalah aset yang harus dijaga dan diberikan pendidikan dan pengalaman positif. Memang hari ini kita masih tenang dan merasa aman, tapi tidak menutup kemungkinan kekerasan pada anak terjadi pada orang terdekat dan orang yang kita sayangi. Mari kita bersama-sama menyuarakan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Stop kekerasan.